Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya Yuan Rizky Mulyawati bersama rekan saya Umar Rujana akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Studi Analisis Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Yang pertama adalah konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Hasyim Asy'ari. Biografi Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari lahir di Desa Gendang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Zulhijjah 1287 atau bertepatan pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim Ibnu Asy'ari Ibnu Abdullah Al-Wahid Ibnu Abdullah Al-Halim yang mempunyai gelar Pangeran Dona Ibnu Abdullah Ar-Rahman Ibnu Abdullah Al-Aziz Abdullah Al-Fatah Ibnu Maulana Ishal dan dari Raden Ainal Yakin yang disebut dengan Sunan Giri. Sedangkan ayahnya bernama Asy'ari dan ibunya bernama Halimah. Mereka adalah keturunan Raja Muslim Jawa, Jakatingkir, dan Rindu Majapahit Brawijaya IV dan juga merupakan keturunan bangsawan. Hasyim Asy'ari dikenal sebagai tokoh yang haus pengetahuan agama Islam sehingga Hasyim Asy'ari pergi ke berbagai pondok pesantren yang terkenal di Jawa Timur untuk melaksanakan pendidikan. Hakikat pendidikan Islam menurut Hasyim Asy'ari adalah hakikat pendidikan memiliki dua kualifikasi. Pertama, pendidikan bagi manusia adalah untuk mempertahankan predikat sebagai makhluk paling mulia. Yang kedua, pendidikan harus dilihat dari kontribusinya dalam menciptakan manusia yang beretika dan berbudaya. Tujuan pendidikan menurut Hasyim Asy'ari yaitu membentuk masyarakat yang beretika, akhlakul karimah. Beliau berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan adalah mengamalkannya, karena dengan mengamalkannya dapat memberikan manfaat di dunia maupun di akhirat. Kurikulum pendidikan menurut Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim tidak menjelaskan secara luas cakupan kurikulum pendidikan Islam, namun beliau menjelaskan cakupan kurikulum pendidikan Islam ke dalam 3 kelompok, yaitu ilmu pengetahuan yang tercela dan dilarang, yang kedua ilmu pengetahuan yang dalam keadaan tertentu menjadi bermanfaat namun jika mendalaminya akan mendapat tercela, yang ketiga ilmu pengetahuan yang terpuji. Selanjutnya adalah pendidik dan peserta didik. Dalam kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim, Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa untuk mendapatkan manfaat ilmu secara maksimal, seseorang murid harus memerhatikan 10 etika dalam menuntut ilmu, yaitu membersihkan hati dari berbagai penyakit hati, memiliki niat yang ikhlas atau tulus, tidak mengharapkan materi, memanfaatkan waktu dengan baik, memiliki sifat sabar dan qanaah, pandai membagi waktu, selalu berhati-hati, tidak terlalu banyak makan dan minum, tidak memakan makanan yang mengandung kemalasan dan kebodohan, dan tidak terlalu banyak tidur. Etika pendidik yang baik juga disebutkan dalam kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim, yaitu yang pertama cakap dan profesional, yang kedua pandai mengajar, ketiga berwawasan luas, keempat memiliki kasih sayang, yang kelima berwibawa, keenam menjaga diri dari hal yang menjatuhkan martabat, yang ketujuh berkarya dan kreatif. Metode dan evaluasi menurut Hasyim Asy'ari. Metode dengan menggunakan metode musyawarah dan sistem madrasah. Evaluasinya yaitu tidak menggunakan standarisasi nilai, tetapi menggunakan hasil pengamatan kepada murid. Baik, di sini saya akan menyampaikan poin kedua, yaitu mengenai konsep pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 di kota Yogyakarta. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Darwis. Namanya ini diganti setelah ia kembali dari Mekah dengan nama Ahmad Dahlan. Beliau merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia, pendiri Muhammadiyah. Beliau juga putra keempat dari 7 bersaudara yang seluruh saudaranya perempuan kecuali
adik bungsunya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di dalam lingkungan yang religius, yaitu masyarakat Kauman Yogyakarta. Menurut sejarah bahwa seusai proses pembangunan Masjid Agung Keraton Yogyakarta, orang kerabat keraton yang ahli di dalam bidang keagamaan, tentunya pada agama Islam, diminta untuk tinggal di sekitar masjid tersebut, dan orang tersebut diamanatkan atau diberikan amanat untuk memelihara dan juga memakmurkan masjid tersebut. Nah, maka dari itu sangatlah wajar jika Ahmad Dahlan tumbuh menjadi seorang pemuda yang ahli di dalam bidang agama dan menjadi seorang yang alim, karena dibesarkan di lingkungan yang memiliki lingkungan keagamaan yang kuat, yang memiliki unsur religius yang sangat kental. Dan pada usianya yang masih muda, sekitar 15 tahunan, beliau memutuskan untuk berangkat ke Mekah. Dan kemudian beliau tinggal di sana sekitar 5 tahun di Mekah. Keberangkatan ke Mekah tersebut difasilitasi oleh kakak iparnya yang bernama Kiai Haji Soleh, seorang kiai dan juga saudagar yang kaya raya, di mana beliau yang telah membiayai semua keperluan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Nah, di kota Mekah itulah Ahmad Dahlan yang masih muda berinteraksi dengan para pemikir-pemikir pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Perjuangan beliau untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Beliau di sana berguru dengan Kiai Mahfud Termas dan Syekh Hayat, seorang ahli hadis, Syekh Amin ahli qiraat, Sayyid Bakri Syatok, dan Syekh Hasan. Kemudian konsep pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam tujuan pendidikan, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam sebaiknya lebih ditujukan atau diarahkan pada usaha untuk membentuk manusia manusia muslim yang memiliki budi pekerti yang luhur, bersikap alim dalam agama, luas pandangan pengetahuan, dan paham masalah ilmu keduniaan, dan juga bersedia untuk berjuang demi kemajuan masyarakatnya. Tujuan pendidikan ini merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu pendidikan pesantren dan juga pendidikan sekolah umum. Di dalam pendidikan pesantren hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang soleh dan mendalami ilmu agama. Kemudian sebaliknya, untuk pendidikan sekolah umum dikatakan pendidikan sekuler yang di dalamnya tidak diajarkan bab keagamaan sama sekali. Akibat pertentangan ini di dalam dunia pendidikan, maka lahirlah dua kutub, di mana yang pertama lulusan pesantren yang menguasai ilmu agama tetapi tidak menguasai ilmu umum, dan juga pendidikan sekolah yang menguasai ilmu umum namun sebaliknya tidak menguasai ilmu keagamaan. Nah, melihat pertentangan tersebut, tujuan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah pendidikan yang melahirkan individu yang utuh, dalam artian menguasai ilmu agama dan sekaligus ilmu sekolah umum. Jadi, seseorang tidak hanya mempelajari satu ilmu saja, dia harus menguasai ilmu yang lainnya, baik keagamaan maupun ilmu umum yang lainnya. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, kedua hal tersebut, antara agama maupun umum, material, spiritual, dan dunia akhirat, merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian, ini menjadi sebuah alasan mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan ilmu keagamaan dan juga ilmu umum di Madrasah Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, mengenai materi pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan seharusnya meliputi yang pertama, pendidikan moral,
atau akhlak yang baik, yaitu di mana usaha menanamkan karakter manusia yang baik yang berdasarkan dengan Al-Quran atau berdasarkan dengan syariat agama Islam. Kemudian yang kedua, pendidikan individu merupakan bentuk usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh dan juga berkesinambungan antara dunia dengan akhirat. Dan yang terakhir yaitu pendidikan kemasyarakatan, dimaksudkan usaha untuk menambahkan dan juga meningkatkan kompetensi kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian metode pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, dalam menyampaikan pelajaran, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menggunakan pendekatan yang tekstual, melainkan menggunakan pendekatan yang konstekstual. Dengan alasan pelajaran agama tidak hanya dihafalkan atau dipahami secara intelektual, tetapi juga harus diamalkan sesuai situasi dan juga kondisi. Dalam artian harus diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Berikut merupakan metode pengajaran menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, metode atau model belajar mengajar di pesantren yang menggunakan sistem wekton dan juga sorogan. Kemudian untuk madrasah Muhammadiyah menggunakan sistem seperti sekolah umum lainnya. Yang kedua, dari aspek bahan materi pelajaran, di pesantren mengambil dari kitab-kitab agama, sedangkan materi pembelajaran di madrasah Muhammadiyah bahan pelajarannya diambil dari buku-buku umum. Kemudian yang terakhir, berdasarkan hubungan antara siswa dengan guru. Di dalam dunia pesantren, hubungan guru dengan siswa biasanya terkesan absolut karena para kiai memiliki otoritas ilmu yang dianggap sakral. Sedangkan di madrasah atau sekolah umum mulai mengembangkan hubungan guru dengan murid yang akrab sesuai dengan apa yang menjadi sistem pada lembaga pendidikan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada yang kurang paham dapat ditanyakan pada forum diskusi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.